Selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Masih betah kan di rumah aja? Harus dong. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Kakak Eka, ada Kak Catherine dan Kakak nih. Nah, oke adik-adik, siap untuk memuji Tuhan? Siap, Kak. Oke, mari kita bernyanyi. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Sekali lagi ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Duduk sedang berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi adik-adik ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi adik-adik ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dia apa adik-adik? Dia Raja. Yes, Raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah Raja. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya kini susah penuh. Pulanglah
Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu hari ini. Kami tahu Tuhan, kami saat ini masih beribadah online, kiranya Kau berkati setiap adik-adik yang ada di rumah saat ini, biarlah adik-adik bisa bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Tapi kakak akan bacakan dari ayat 11 sampai 15 dan ayat 17 yang berbunyi, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dan ia hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, adik-adik, di sini bagaimana seorang anak yang begitu dekat dengan orang tuanya meminta bagiannya. Ayahnya tetap memberikan, begitu juga Tuhan. Tuhan itu akan memberi apa yang kita mau. Tapi di sini Tuhan mengajarkan bahwa kita sebagai anak-anaknya jangan berlaku semena-mena terhadap kehidupan kita. Di sini anak bungsu menceritakan bagaimana dia hidup dengan seenaknya, dengan harta kekayaan yang diberikan orang tuanya untuk dihabis-habiskan dengan hal yang tidak berguna. Nah, di sini adik-adik diajarkan untuk jangan menyia-nyiakan hidup adik-adik untuk hal yang tidak berguna dengan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati kedua orang tua, seperti tidak mau belajar, hanya bermain, tidak mau mendengar setiap perintah orang tua. Nah, di sini juga Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya kita mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat 17 Tuhan katakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, Bapak banyak upahan Bapakku yang melimpah-limpah makanan, tapi aku di sini mati kelaparan. Nah, adik-adik tidak mau kan menjadi seperti anak bungsu ini yang dia mempunyai harta yang banyak, akhirnya dia melarat dan ia akan mati kelaparan karena tidak memiliki apapun dalam kehidupannya. Nah, saat ini adik-adik, mari kita untuk memperjelas firman Tuhan ini kita sama-sama melihat videonya. Ayo. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa."
Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, Apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Oke, adik-adik sudah mendengar firman Tuhan, juga menonton videonya kan, di mana anak yang bungsu itu dia menyesali perbuatannya dan dia bertobat. Begitu juga adik-adik, jangan melakukan yang salah. Jika adik-adik melakukan yang salah, adik-adik harus bertobat, harus mohon ampun kepada Tuhan, untuk Tuhan mengampuni setiap dosa kesalahan kita. Nah, sekarang adik-adik sudah mendengar semua, kita akhiri ibadah hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah setiap firman ini Tuhan kami dengar, di mana kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu, untuk kami lakukan perbuatan yang baik, agar kami tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan, berkati terus kami, berkati setiap hari-hari kami, untuk kami bisa melihat kebaikan-Mu hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kali ini kita akan membuat prakarya memecahkan kode gunakan angka. Di sini adik-adik bisa lihat ya, ada gambar, ada angka, ada tulisan, bahkan ayat firman Tuhannya. Bahan-bahan yang diperlukan, pertama kertas HVS, lalu Alkitab untuk mencatat ayat Alkitabnya ya. Dan juga di sini ada pensil warna, krayon ataupun spidol untuk kita menulis dan menggambar. Pertama-tama kita buat gambarnya seperti ini ya. Adik-adik boleh segi 4 seperti ini ataupun bulat, bebas saja. Lalu di bawahnya kasih tempat juga untuk menulis angka dari kalimat-kalimat yang akan kita satukan di dalam gambar ini. Lalu di sebelahnya adik-adik tulis alamat firman Tuhannya. Dan juga setelah melihat alamat firman Tuhannya, dituliskan seperti ini ya, per kata ya adik-adik. Setiap kata dikasih 1, 2, 3 dan sebanyak kata yang adik-adik dapatkan di ayat tersebut. Kemudian bagaimana caranya kita memecahkan kode dengan menggunakan angka tersebut? Nah, begini adik-adik, ketika sudah ditulis angka-angkanya dari perkata tadi, adik-adik mulai menyatukan setiap kata-kata itu di dalam kolom-kolom ini yang sudah ada angkanya. Di sini ada clue-nya ya, clue-nya itu angkanya dan alamat firman Tuhannya. Ketika adik-adik sudah menuliskan semua seperti ada di gambar Kakak Catherine ini, yuk kita sama-sama lihat ayat firman Tuhannya. Di dalam Lukas 19 ayat ke-10 dikatakan di sini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah,
Yuk adik-adik kita mulai tulis ya. Sekarang sama-sama ya kita cari ya. Di angka 10 ini ada tertulis sebab. Nah, adik-adik tulis di sini ya. Sebab. Lalu nomor 2 anak. Anak. Anak, lalu nomor 9 manusia. Adik-adik boleh menulis pakai pulpen atau spidol ya. Yang ke-8 datang. Datang. Lalu ke-7 untuk selanjutnya mencari. Dan menyelamatkan. Yang di nomor 5 hilang, yang hilang. Nah, jadikan adik-adik, yuk kita baca sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, ini juga merupakan ayat hafalan kita di minggu ini ya. Jangan lupa ya adik-adik. Sekian dan terima kasih sudah bersama-sama melakukan aktivitas ini. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik di rumah gimana? Tadi sudah menyimak kan tentang cerita Alkitab dan videonya. Oke, sekarang kita akan tutup ibadah kita. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami hari ini. Tuhan sudah memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, berkati kami setiap adik-adik yang ada di rumah. Jadikan adik-adik di rumah jadi anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, dan juga hormat kepada kedua orang tua. Berkati sekolah mereka, pendidikan mereka, dan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.